Rusia telah mendapatkan banyak sanksi dari sejumlah negara Uni Eropa atas invasinya ke Ukraina. Diketahui sejumlah negara di dunia menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia, termasuk mengembargo minyak dan gas. Tak sampai di situ saja, rupanya sanksi lainnya adalah beberapa negara Eropa malah menutup pintu masuk bagi sejumlah pejabat tinggi Rusia. Hal ini menyebabkan pejabat Rusia tak bisa keluar dari negaranya sendiri. Kejadian ini dialami oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov saat hendak melakukan perjalanan ke Serbia. Dikutip postbelitung.co dari Tribun Wow yang melansir dari Desak, Selasa 6 Juni. Kejadian ini membuat Direktur Jenderal Roskosmos, Badan Ruang Angkasa Rusia Dmitry Rogozin marah besar. Bahkan Dmitry Rogozin mengancam akan memusnahkan separuh Eropa dengan rudal nuklir karena sudah mengisolasi sejumlah pejabat tingginya. Ia mengancam separuh Eropa bisa hancur lebih hanya dengan kekuatan rudal RS-28 Sarmat berjuluk Satan II. Bila Satan II sudah diluncurkan, tak peduli lagi ruang udara tertutup atau terbuka akan tetap mencapai target yang diinginkannya. Ancaman ini ditujukan Rogozin kepada Bulgaria, Rumania, dan Montenegro. Tiga negara ini telah menutup ruang udaranya saat pejabat elit Rusia hendak melakukan perjalanan ke luar negeri. Politikus itu juga memperingatkan negara-negara tersebut tidak ada yang dapat menghentikan rudal RS-28 Sarmat atau Satan II milik Rusia jika sudah diluncurkan. Apakah Anda tahu apa yang baik tentang Sarmat? Kata Rogozin. Itu tidak akan meminta izin terbang dari pengecut Bulgaria, pendendam, Rumania, dan Montenegro yang mengkhianati sejarah kebersamaan kita. Dia memperingatkan hal yang sama akan berlaku untuk Swedia yang akan bergabung dengan NATO. Tetapi, ancaman Rogozin ke Eropa justru memicu hujan hinaan dan meme yang mengejeknya. Dalam upaya terakhirnya untuk menakut-nakuti oleh Rusia, Rogozin menyoroti lubang sedalam 26 kaki yang dibuat menggunakan nuklir Satan II tanpa hulu ledak atom di tempat latihan di Kamchatka. Dengan muatan nuklir kawah seperti itu, di lokasi musuh akan terlihat bagus, sangat besar dan sangat dalam dan bermuatan radioaktif, ujar Rogozin. Dan bukan hanya satu, tetapi sebanyak rudal nuklir paling kuat di dunia akan dikirimkan ke wilayah musuh dan kita akan segera memiliki hampir 50 Sarmat untuk tugas tempur. Tinggal menasihati para agresor untuk berbicara lebih sopan dengan Rusia. Menjulang dari blok menara 14 lantai, senjata nuklir ini diketahui mampu menyerang target dengan kecepatan hampir 16.000 mph. Rudal seberat 208 ton ini diklaim dapat membawa 15 hulu ledak dan berpotensi melenyapkan wilayah seluas Inggris dalam satu ledakan. Rusia melanjutkan uji coba peluncuran rudal balistik antar benua di tengah memanasnya konflik dengan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin membanggakan rudal tersebut sebagai senjata yang tak bisa dihentikan. Bahkan misil tersebut dikatakan memiliki kekuatan penghancur 1000 lebih besar dibanding bom nuklir Hiroshima, Nagasaki saat Perang Dunia Kedua. Dikutip tribunwow.com dari Rusia Today, Kamis 21 April, militer Rusia melaporkan rudal balistik antar benua RS-28 Sarmat Rusia telah sukses diluncurkan dari Kosmodrom Plesetsk di utara negara. Peluncuran ini adalah yang uji pertama dari serangkaian uji coba yang diperlukan untuk mengadopsi senjata baru oleh pasukan strategis Rusia. Disebutkan bahwa rudal itu terbang melintasi seluruh negeri mendarat di lokasi uji coba di timur jauh Rusia. Hulu ledak inert mendarat di area yang ditentukan di tempat pelatihan pura di semenanjung Kamchatka, bunyi pernyataan militer Rusia. Rudal strategis berbasis silo baru ini rencananya akan menggantikan ICBM Fuda R36M-R36M2. Dibandingkan dengan pendahuluannya, Sarmat dapat membawa lebih banyak senjata, serta dilengkapi dengan jenis hulu ledak baru termasuk unit peluncur hipersonik. Putin menyebut peluncuran itu sebagai peristiwa yang sangat penting bagi Rusia dan memberi selamat kepada militer atas keberhasilan peluncuran uji coba. Uji coba rudal baru diharapkan akan selesai akhir tahun ini. Setelah itu, Sarmat secara resmi akan memasuki layanan dan amunisi pertama akan dipasok ke pasukan rudal strategis negara. Dilansir The Sun Rabu 20 April, rudal hipersonik ini dijuluki sebagai Satan II. Video menunjukkan rudal besar sepanjang 115 kaki diluncurkan dari silo bawah tanah, memicu bola api yang sangat besar. Roket Sarmat berkecepatan 16.000 mph dan dapat membawa antara 10 hingga 15 hulu ledak, yang memungkinkan untuk menjatuhkan beberapa nuklir di suatu area dalam satu serangan. Bom ini dinilai 1000 lebih kuat daripada yang dijatuhkan oleh AS di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang selama Perang Dunia Kedua. Ini berarti mereka mampu menghancurkan area seluas Inggris dan Wales atau Texas di AS. Secara resmi dikatakan RS-28 Sarmat memiliki kemampuan untuk menggunakan lintasan dan rute tak terduga yang secara substansial menghambat penghancuran mereka bahkan oleh sistem pertahanan rudal canggih. Pakar militer DR Paul Craig Roberts
mengklaim bahwa 5 atau 6 rudal Rusia dapat memusnahkan seluruh pantai timur AS. Outlet berita Rusia Sputnik sebelumnya juga melaporkan bahwa roket RS-28 mampu memusnahkan bagian bumi seukuran Prancis atau Texas. Atas dasar itu dilaporkan bahwa senjata itu dapat memusnahkan 2 kali lipat luas wilayah Inggris dan Wales. Rusia pertama kali mengumumkan sedang menguji coba rudal tersebut pada Oktober 2017. Pada saat itu rudal ini digembar-gemborkan sebagai hulu ledak atom paling kuat dan mematikan di planet ini. Biro desain roket Makeyev, produsen rudal, mengatakan rudal ini dibuat untuk mengamankan penjaga nuklir yang efektif dari pasukan strategis Rusia. Dibangun dengan teknologi panduan baru yang mampu bernavigasi keliling bumi, senjata ini juga mampu menyerang dari arah yang tidak terduga di sebagian besar wilayah dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam negara-negara yang tak bersahabat dengan Rusia. Ia mengatakan mereka akan membayar harga gas Rusia dalam rubel. Pernyataan ini diutarakannya Rabu 23 Maret 2022. Malam dan pertemuan yang disiarkan televisi dengan para menteri tinggi pemerintah. Sejumlah negara apalagi Eropa memang bergantung pada energi dari Rusia. Rusia akan terus tentu saja untuk memasok gas alam sesuai dengan volume dan harga tetap dalam kontrak yang disepakati sebelumnya, tegas Putin dikutip CNBC International Kamis. Ini merupakan balas dendam terbaru Putin ke negara-negara pemberi sanksi. Sebelumnya akibat serangan ke Ukraina, Moskow diberondong sanksi oleh Barat, termasuk larangan masuk, pembekuan aset, pemutusan dari sistem pembayaran global, dan larangan ekspor. Putin mengatakan pemerintah dan bank sentral memiliki waktu 1 minggu untuk menemukan solusi tentang bagaimana memindahkan operasi ini ke mata uang Rusia. Raksasa gas negara itu, Gazprom, juga akan diperintahkan untuk membuat perubahan yang sesuai pada kontrak gas.